Oke Pak Kadi, selamat siang. Selamat siang Pak Dit. Terima kasih sudah datang di undangan saya ini. Ya. Ya, jadi begini Pak Kadi, ini kan nanti ada supervisi kelas. Ya. Ya. Saya nanti akan supervisi Pak Kadi. Nah kita sekarang coba mempersiapkan hal-hal yang nanti kita ada di dalam. Prinsipnya kan ini bukan menilai sih seperti itu, tapi kita mencoba untuk istilahnya memberdayakan setiap guru, mengembangkan setiap guru. Jadi jangan takut tentang hal ini ya. Nah untuk yang ini Pak Kadi, nanti ketika Pak Kadi nanti ada di dalam kelas itu Pak Kadi tujuan pembelajarannya apa nanti di sana? Oh iya, kebetulan besok ini Pak, jadi materi yang besok akan saya sampaikan itu tentang computational thinking, berpikir komputasi ya, tentang algoritma. Jadi harapannya siswa mampu berpikir komputasi atau menerapkan computational thinking yang sebenarnya itu sudah dilakukan tiap hari mungkin, tapi mereka tidak menyadari seperti itu. Bahkan hal sepele seperti memasak mie itu kan juga ada alurnya. Nah itu sebenarnya yang akan mungkin diperdalam. Ternyata hal-hal seperti itu sudah mereka lakukan dan itu ada dengan kaitannya dengan komputer seperti itu Pak. Berarti hasil pembelajaran nanti yang untuk anak-anak harapkan di dalam kelas itu ya Pak Kadi, tentang anak-anak bisa berpikir komputasi. Berpikir komputasi seperti itu ya. Jadi ternyata dalam kehidupannya itu sudah melakukan, tapi mungkin mereka tidak tahu kalau itu sudah dilakukan. Apakah hal ini sampai ke flowchart dan sebagainya? Kalau misalkan besok waktunya cukup, minimal itu ada gambaran untuk pembuatan flowchart, pembuatan algoritma yang sederhana seperti itu. Kalau algoritma jelas sudah pasti. Kalau flowchart, kalau waktunya cukup, saya akan sampaikan flowchartnya. Itu seperti itu. Tapi untuk algoritma pasti saya sampaikan. Nah, nanti kemampuan awal anak-anak kalau misalnya ini sama sekali berarti anak-anak belum pernah mendapat seperti ini ya Pak ya? Atau mereka sudah melakukan tapi tidak sadar kalau itu komputasi gitu ya? Ya, kalau misalkan tes awal sebenarnya nanti dari pertanyaan-pertanyaan awal pertanyaan pemantik sebenarnya ya itu Pak, anak-anak itu sebenarnya sudah melakukan tapi tidak tahu ternyata itu kegiatan komputasi. Sebenarnya sudah tapi tidak sadar seperti itu. Kalau Bapak identifikasi untuk anak-anak sekarang itu kira-kira kemampuan komputasi mereka itu kalau dari skala 0 sampai 10, kalau dari pengamatan enggak tahu nih nanti kelas 8 atau kelas 7? Kelas 7. Kalau misalnya dari tes awal yang kemarin ya Pak, atau dari pengamatan Bapak observasi untuk anak-anak itu kira-kira rata-rata seberapa mereka punya kemampuan? Kalau sekarang itu kisaran 6 sampai 7 gara-gara lost learning Pak. Anak-anak kan sempat kena Covid yang pembelajaran gitu. Jadi justru dengan lost learning itu komputasi mereka malah tinggi ya Pak ya? Tapi untuk penerapannya, tapi untuk berpikirnya itu belum. Jadi mereka hanya seperti ya jalan gitu tanpa tahu apa yang diinjak gitu loh Pak. Jadi jalan tanpa tahu apa yang diinjak ya, 6 sampai 7 ya, tapi lumayan lah. Nah, nanti dari hasil Bapak nanti mengajar dengan tujuan seperti itu dan hasil yang diinginkan. Nah, nanti kira-kira kemampuan komputasi untuk anak-anak, cara berpikir komputasi anak-anak itu sampai kalau dari skala 0 sampai 10 Bapak pengen anak-anak sampai seberapa? Kalau targetnya kalau target pinginnya ya besar sih 10, tapi ya saya di angka 7 8 terpenuhi itu sudah cukup. Ya, untuk berpikir komputasi ini loh Pak. Nanti kan kita lanjut lagi materi-materi yang berikutnya. Karena step by step minimal pondasinya ini dia dapat untuk berpikir komputasi, ternyata setiap hal yang dia lakukan itu bisa dikomputerisasi lah seperti itu. Bahkan untuk dibuat flowchart juga bisa, dibuat algoritma juga bisa. Nah, itu jadi pondasi. Kalau sudah kuat nanti mungkin yang lainnya akan ditingkatkan untuk penilaiannya. Standar nilainya? Standar nilai ya. Termasuk juga dalam penerapan mereka sehari-hari ya Pak ya? Ya, harapannya seperti itu, terstruktur lah kegiatannya. Terus nanti ini rencana Bapak nanti di dalam pengajaran itu apa, rencana aksi apa yang Bapak nanti bisa lakukan di kelas sehingga target dari awalnya kan Bapak menilai sekitar 6, 7 ya bisa jadi ditingkatkan itu. Nah nanti Bapak di dalam itu pengembangan kompetensi anak yang nanti akan diterapkan itu yang bagaimana Pak? Ya, untuk hal-hal yang ingin diterapkan, yang pertama mungkin saya ingin menyediakan atau
melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka gitu kan Pak. Karena yang pertama karena ini komputasi ini berkaitan dengan kehidupan kesehariannya, jadi nanti saya ya sesuai dengan keseharian mereka gitu. Jadi pembelajarannya pun nanti akan mungkin berbeda-beda caranya itu ya. Pokoknya diupayakan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan. Mereka inginnya seperti apa ya kita ikuti karena berpikir komputasinya tidak ada patokan ya. Jadi biar setiap anak itu ya terserah mereka lah seperti itu. Nah, nanti strategi yang Bapak persiapkan untuk kompetensi yang diinginkan Pak Kadi tingkatkan tadi caranya? Ya, untuk mencapai hal tersebut mungkin nanti saya siapkan beberapa media pembelajaran Pak. Media pembelajaran mungkin berbeda-beda. Nanti kita coba yang saya tayangkan video lah. Video nanti videonya ternyata berpikir komputasi ini seperti ini, itu video. Kemudian mungkin beberapa anak memang ya saya rasa di kelas itu ada yang kemampuan melihatnya itu kurang ya, butuh alat bantu tapi dia malu, mungkin nanti saya kasih handout biar dia lebih dekat seperti itu ya. Di satu sisi mungkin nanti kita lihat lah setelah pembelajaran apa ada anak yang perlu kita ya penanganan khusus atau seperti apa, itu kan kita masih tidak tahu gitu Pak. Maksudnya dengan materi ini kadang ada anak yang senang ternyata ya, yang di materi yang lainnya mungkin dia kurang. Itu mungkin nanti kita akan sama-sama lah. Saya juga minta tolong Pak Dedi untuk ikut mengingatkan mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti itu. Dari rencana Pak Kadi ini saya nggak sabar untuk masuk kelas ini Pak. Rasanya nanti anak-anak bisa mendapatkan pelajaran yang menyenangkan sehingga mereka juga bisa belajar tapi tidak sadar bahwa mereka juga kita gugah, kita fasilitasi untuk meningkatkan komputasi mereka, cara berpikir komputasi mereka. Berarti ya ini memang percakapannya tidak lama Pak Kadi, 10-15 menit memang kita batasi. Nah nanti berarti hal yang Bapak nanti lakukan di kelas apa saja berarti Pak Kadi dari hal yang kita perbicarakan tadi? Persiapan untuk besok yang pertama perangkat ya Pak, perangkat ya. RPP dan yang lainnya mungkin itu nanti saya bawa saja mungkin itu. Kemudian nanti seperti asesmen juga saya bawa, kemudian sumber-sumber media pembelajaran nanti saya siapkan. Kemudian nanti mungkin saya juga ya karena ini sebenarnya sudah terjadwal ya Pak nanti, tapi tetap mengatur ke bagian kurikulum ya, betul, ya maksudnya seandainya nanti takutnya ngarit-ngarit sedikit ya, nyerempet ke jam orang lain karena juga kita kadang-kadang prepare LCD komputer dan ya, wifi mungkin ada plan A plan B ya Pak ya. Jadi mungkin seandainya nanti ada jam yang keambil sama saya itu mungkin nanti saya akan koordinasi dengan kurikulum yang jelas. Kemudian anak-anak juga mungkin besok nanti kita pas masuk itu takutnya kaget kok ada 2 guru ngapain gitu ya, mungkin nanti saya jelaskan juga seperti itu. Tapi kalau ada 2 guru ini memang kita harus biasakan kan, setidaknya kita istilahnya mencoba untuk menghadirkan guru lain untuk melihat cara mengajar kita. Nanti kita juga gantian yang jelas. Iya, siap. Yang jelas saya terima kasih Pak Kadi. Hari ini kita mendapat pembicaraan menurut saya ini bermakna sekali, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk supervisi. Yang jelas di dalam pendekatan coaching, supervisi itu bukan hal yang menakutkan, tapi kita sama-sama membangun untuk memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Pak Kadi. Kita ketemu di jam setelah istirahat. Oke. Terima kasih Pak Kadi.